Bab 236. Apakah masih ingat adik keduamu ini? 2 atau 3 hari yang singkat telah berlalu dan penanggalan lunar bulan 9 tanggal 15 telah tiba. Di pagi hari, setelah Qin Lang makan sarapan yang dibuat oleh Xiao Feng, dia berkata kepada keempat wanita angin bunga, salju rembulan. Hari ini adalah hari pernikahan dari kedua keluarga Yu dan keluarga Long di Linan. Mungkin saja akan sangat ramai di dalam kota Linan. Kalian berempat bisa pergi untuk melihatnya. Sejak tinggal di villa, keempat wanita angin bunga salju rembulan selalu menemani Qin Lang dan Qin Lang merasa sangat segan pada mereka. Qin Lang selalu meminta mereka berempat keluar untuk bermain setiap kalinya. Tetapi mereka hanya berkeliling di sekitar. Karena mereka takut waktu untuk melayani Qin Lang akan tertunda. Jika bukan, karena Qin Lang tidak mengizinkan mereka ikut ke sekolah, Xiao Feng dan lainnya pasti akan mengikuti Qin Lang pergi. Xiao Feng membawakan secangkir teh panas untuk Qin Lang dan berkata, ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi kami berempat untuk menemani di sisi Tuan Muda Qin. Xiao Hua dan lainnya berdiri di samping Qin Lang dan mengangguk dengan senyuman manis. Hati Qin Lang tersentuh dan bertanya, apakah kalian memperlakukanku dengan begitu baik karena wasiat dari nenek? Xiao Feng dan lainnya menggelengkan kepalanya dan Xiao Feng berkata, awalnya, mungkin saja karena wasiat dari Tuan Lama. Apalagi Anda memiliki identitas sebagai Tuan baru. Tetapi setelah interaksi selama beberapa hari ini, kami merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat baik. Sehingga kami bersedia untuk melayani Anda. Xiao Hua juga menatap Qin Lang dengan lembut dan berkata, Tuan Muda Qin, Anda juga sangat baik kepada kami. Anda, yang sebagai tuan selalu memperhatikan situasi kami dan meminta kami untuk istirahat lebih awal setiap malam. Apalagi, Anda juga tidak membiarkan kami membantu Anda untuk mandi dan berhubungan seks. Anda selalu memikirkan yang terbaik untuk kami dan kami berempat sangat menyukai Anda, sehingga kami harus melayani Anda dengan sepenuhnya, agar hati kami tidak merasa bersalah. Xiao Sui dan Xiao Yue mengangguk. Ketika melihat keempat wanita yang polos bagaikan kertas putih, Qin Lang merasa bersyukur. Dia menatap keempat wanita itu dan berkata, oke, aku akan selalu mengingat kalian yang memperlakukanku dengan baik dan tulus di dalam hatiku. Tidak akan pernah melupakannya selamanya. Wajah dari keempat wanita itu memerah pada saat yang bersamaan dan ini adalah pertama kalinya mereka merasa malu terhadap seorang pria di dalam hidup ini. Warna merah di wajahnya seperti apel dan postur tubuh mereka yang demikian terlihat sangat lucu. Xiao Feng tanpa sadar menggoyangkan tubuhnya. Lalu melirik Qin Lang dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Qin, kami tidak mengatakan apa yang kami ingin Anda lakukan. Sebenarnya, ketika Anda pergi sebelumnya, kami juga pernah mendiskusikannya. Bahwa selama Anda membiarkan kami selalu di sisi Anda untuk diam-diam melayani Anda dan melihat Anda bahagia setiap harinya. Ini adalah keinginan terbesar dari kami berempat. Xiao Hua, Xiao Sui dan Xiao Yu menundukkan kepalanya sambil mengangguk. Qin Lang tidak tahu harus berkata apa. Tetapi perasaan bahagia dan gembira tiba memenuhi hatinya. Beberapa detik kemudian, Qin Lang bertepuk tangan dan berkata, Xiao Feng, Xiao Hua, Xiao Sui, Xiao Yue, hari ini aku membawa kalian bermain di dalam kota Linan. Kalian bersiap-siaplah. Xiao Feng dan lainnya mengangguk. Lalu segera kembali ke kamar masing-masing dan mungkin saja pergi untuk bersiap-siap. Qin Lang mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor ponselnya Long Yan. Dia awalnya berharap Long Yan akan mengirim undangan untuk dirinya sendiri. Tetapi sampai sekarang, dia masih belum menerima kabar apapun dari Long Yan. Hari ini adalah hari pernikahannya. Meskipun Long Yan tidak mengundang dirinya sendiri. Tetapi Qin Lang merasa bahwa setidaknya dia harus meneleponnya dan memberi ucapan padanya. Saat ini, Long Yan sedang berada di dalam kamar Long Ling. Kamar itu didekorasi dengan penuh kegembiraan. Long Ling mengenakan gaun pengantin yang seputih salju dan duduk di atas ranjang merah yang besar. Setelah waktu beberapa jam, dia akan menjadi pengantinnya Yu Ming. Suasana hati Long Ling penuh dengan kecemasan dan dia meminta Long Yan untuk menemaninya berbicara. Kakak, kamu harus ingat bagaimana perasaanmu hari ini. Ketika aku menikah,
Ceritalah pengalamanmu padaku. Jangan sampai aku tidak tahu apa-apa saat itu, kata Long Yan sambil meraih tangan Long Ling dengan tersenyum. Long Ling terhibur oleh Long Yan dan suasana hatinya yang gugup sedikit melega. Saat ini, ponselnya Long Yan berdering. Dan itu adalah panggilan dari Qin Lang. Long Yan dan Long Ling saling bertatapan dan Long Yan menjawab panggilannya. Long Yan, selamat atas pernikahanmu hari ini. Aku tidak bisa menghadiri acara pernikahanmu, sehingga aku meneleponmu untuk memberi ucapan. Berharap kamu bisa menerima maksud hatiku. Long Yan dan Long Ling menjadi tegang. Long Yan merasa kontradiksi di dalam hatinya dan tidak tahu apakah dia harus memberitahu Qin Lang bahwa hari ini bukanlah dia yang menikah, melainkan kakaknya. Long Ling berpikir, jika dia membiarkan Qin Lang tahu bahwa dirinya sendiri akan menikah hari ini, tidak tahu apakah dia akan melakukan hal yang bodoh atau tidak. Sehingga dia meraih tangan Long Yan dan menggelengkan kepalanya. Long Yan menenangkan pikirannya dan berkata, terima kasih. Maafkan aku yang mengundangmu ke acara pernikahanku. Kamu jangan marah. Tidak. Aku hanya bisa memberi ucapan dan berbahagia untukmu. Oke. Kamu pasti memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang dan aku tidak mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Setelah itu, Qin Lang menutupi panggilannya. Selamat tinggal, kata Long Yan dengan gagap. Setelah membohongi Qin Lang, dia selalu merasa kosong dan bersalah. Di dalam hatinya, tidak apa-apa. Kamu tahu bahwa aku tidak menyukainya. Jika kamu membiarkan dia tahu, mungkin saja dia akan melakukan hal yang bodoh. Setelah aku menikah dengan Tuan Muda Yu, dia mungkin benar akan mengerti bahwa aku bukanlah Zhong Yu, si pacarnya. Long Yan, kamu sedang melindunginya. Tidak perlu merasa bersalah, kata Long Ling sambil menghiburnya. Tetapi aku, Long Yan masih merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jangan tetapi lagi. Hari ini adalah hari pernikahanku dan kamu harus bahagia. Jika tidak, aku juga tidak akan bahagia untuk menikah. Dengarlah kataku. Senyumlah dengan bahagia. Oke, kata Long Ling. Setelah melihat sudut mulut Long Yan terangkat dan melengkung, Long Ling berkata sambil tersenyum. Ini baru benar. Senyumanmu sangat indah. Long Ling mengeluarkan batu giok berpola phoenix dari dalam rak meja samping ranjang, lalu menyerahkannya kepada Long Yan dan berkata, Long Yan, bantulah aku untuk membawanya ke acara pernikahanku hari ini. Long Yan berkata dengan kaget, kakak, ayah bilang batu giok ini hanya bisa ditempatkan di dalam kamarmu dan tidak bisa dibawa keluar. Lebih baik untuk meletakkannya kembali. Long Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa sangat dekat dengan batu giok ini. Menikah adalah peristiwa besar dalam hidup orang dan aku ingin mengenakannya. Bagaimanapun, setelah aku menikah dengan keluarga Yu, batu giok ini juga akan dibawa ke sana. Long Yan, bantulah aku untuk membawanya. Jika tidak, aku akan merasa ada sesuatu yang kurang dalam acara pernikahanku sendiri, ini. Long Yan merasa benar tersulit. Sebelumnya, ayahnya telah memberitahunya secara khusus bahwa batu giok kakaknya ini tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi sekarang Long Ling malah ingin membawanya ke acara pernikahannya. Long Ling melihat tatapan kakaknya yang penuh penantian dan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu untuk membawanya. Qin Lang telah meninggalkan villa bersama keempat wanita, angin bunga salju rembulan, lalu mencari taksi dan datang ke pusat kota Linan. Qin Lang dan lainnya datang ke Jalan Hefang. Di sini adalah jalan jajanan terkenal di Linan, di mana ada banyak tempat pemandangan yang menarik dan air mancur musik. Apalagi turis di sini juga banyak. Beberapa pria di jalan merasa iri saat melihat Qin Lang sendirian membawa keempat wanita muda dan cantik. Ada seorang anak muda yang sedang makan tahu busuk sambil melihat Qin Lang dan lainnya. Tetapi dia malah menabrak lampu jalan dan saus tahu busuk itu telah tersiram ke pakaiannya. Xiao Feng dan lainnya tertawa. Sedangkan Qin Lang juga merasa sangat senang saat melihat keempat wanita itu tersenyum bagaikan bunga. Setelah Qin Lang membawa mereka berkeliling sekitar setengah jam, dia duduk di atas batu di sisi jalan untuk beristirahat. Xiao Xue berdiri di belakang Qin Lang untuk memijat bahunya. Xiao Yue berjongkok di samping Qin Lang untuk memijat kakinya.
Sedangkan Xiao Feng dan Xiao Hua berjalan ke arah tempat jauh sana. Qin Lang segera berkata kepada Xiao Xue dan Xiao Yue. Jangan peduli padaku. Kalian duduklah untuk beristirahat. Xiao Xue dan Xiao Yue berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Qin telah membawa kami jalan begitu lama dan dahi Anda sudah berkeringat. Tubuh Anda pasti sudah sedikit lelah. Tidak masalah bagi kami untuk memijat Tuan Muda Qin. Qin Lang berkata. Ini di luar. Tidak pantas bagi kalian berdua untuk memijatku. Cepat hentikan. Xiao Xue dan Xiao Yue berkata. Tidak ada yang tidak pantas. Kami adalah pelayan Tuan Muda Qin dan memijat Tuan Muda Qin adalah tugas kami. Tuan Muda Qin, Anda jangan bergerak. Setelah memijat waktu 5 menit, rasa lelah Anda akan berkurang. Xiao Feng dan Xiao Hua juga berjalan kembali. Xiao Feng membawa sekantong hamburger. Sedangkan Xiao Yue membawa sekantong Coca-Cola. Mereka berdua berjalan ke depan Qin Lang, lalu membuka kantong plastik dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Qin, ambillah satu kaleng dulu. Qin Lang hanya bisa mengambil Coca-Cola dan hamburger dari Xiao Feng dan Xiao Hua. Lalu berkata kepada mereka, kalian juga makan. Oke, keempat wanita itu mengangguk. Pada saat yang bersamaan, kemudian mereka mengambil Coca-Cola dan hamburger. Sambil duduk di sebelah Qin Lang untuk makan, para pria di sekitarnya menjadi tercengang. Ada belasan pria tanpa sadar berkumpul di depan Qin Lang untuk melihat Qin Lang. Kemudian mereka berbisik dengan iri dan cemburu. Lihatlah dia. Itu baru pria. Satu orang punya 4 wanita yang begitu cantik. 4 pacar ini sangat berbudi luhur. Lia, kami semua adalah pria lajang. Sungguh tidak adil untuk dia yang menikmati begitu banyak. Aku benar-benar ingin melihat situasi dia di dalam rumahnya pada malam harinya. Qin Lang merasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata dari para pria itu. Ketika dia melihat keempat wanita itu, mereka sedang makan hamburger dengan sangat lahap. Bahkan sama sekali tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pria itu. Qin Lang tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Setelah makan hamburger, di bawah tatapan banyak pria yang sedih, Qin Lang buru-buru berjalan ke jalan sambil membawa keempat wanita itu. Di sini juga ada banyak orang. Tetapi tatapan mereka tidak terfokus pada Qin Lang yang ditemani oleh keempat wanita cantik, melainkan terfokus pada seberang jalan. Ada seseorang yang berteriak dengan penuh semangat. Mobil pernikahan sudah datang. Qin Lang dan lainnya melihat ke arah seberang jalan. Sekelompok mobil Porsche hitam perlahan melaju kemari. Sedangkan mobil pernikahan yang dihiasi dengan bunga berbentuk hati di tengah adalah mobil Rolls-Royce Phantom putih. Semua orang mengeluarkan ponselnya dan memotret tim mobil itu dengan liar. Qin Lang, Xiao Feng dan lainnya berdiri di belakang kerumunan. Ketika Qin Lang melihat iring-iringan mobil lewat, dia sengaja melirik ke arah mobil pernikahan. Tetapi jendela mobil pernikahan itu telah dihalangi. Dia hanya melihat Yuming dan tidak melihat penampilan dari pengantin itu dengan jelas. Tim mobil itu segera akan pergi. Tetapi semua orang tampaknya masih belum selesai. Ada seorang wanita berkacamata yang berambut panjang berkata, mobil pernikahan Tuan Muda Yu harus melintasi jalan-jalan utama di Linan dan akhirnya jam pukul 11.30 akan tiba di villa keluarga Yu. Dia akan menikah dengan nona dari keluarga Long secara resmi di jam 12. Aku akan menunggunya di villa keluarga Yu sekarang. Apakah ada orang yang ingin pergi bersama? Setelah wanita itu selesai berbicara, sebagian besar orang yang tersisa adalah orang yang bergosip seperti dia dan mereka. Semua setuju untuk pergi segera. Lebih dari setengah orang di sini sudah pergi. Qin Lang melihat keempat wanita, angin bunga salju rembulan, itu yang penuh dengan rasa ingin tahu dan berkata, jika kalian ingin pergi melihatnya, aku akan membawa kalian pergi ke sana. Kebetulan, orang yang menikah adalah seorang temanku. Xiao Feng dan lainnya berpegangan tangan satu sama lain dengan senang hati dan berkata kepada Qin Lang, terima kasih, Tuan Muda Qin. Anda sangat baik kepada kami. Kami masih belum pernah melihat acara pernikahan yang begitu megah sebelumnya dan kami semua ingin melihatnya. Qin Lang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dirinya sendiri memperlakukan mereka dengan baik seperti mereka yang memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Qin Lang hendak ingin membawa keempat wanita itu ke villa keluarga Yu.
Saat ini, ponselnya berdering dan itu adalah nomor dari keluarga. Nomor keluarga Qinlang berbeda dari orang biasa. Kedua angka 7 dan 8 sering muncul. Karena pelafalan angka 7 sangat mirip dengan kata Qin. Sedangkan angka 8 adalah angka keberuntungan. Setelah melihat nomor 717.888, perasaan pertama Qinlang adalah panggilan dari keluarga. Siapakah itu? Qinlang merasa ragu-ragu di dalam hatinya dan menjawab panggilannya. Qinlang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih ingat adikmu yang kedua ini? Terdengar suara anak muda yang penuh percaya diri dan pintar dengan jelas, yang membuat orang bisa menganggapnya sebagai pria muda yang tampan dari suaranya. Bab 237. Tuan muda pertama. Kamu harus berpikiran jernih. Qinlang tercengang sejenak dan penampilan Qin Yuan, adik keduanya muncul. Di dalam benaknya, Qin Yuan adalah anak pertama dari paman keduanya. Sejak kecil, Qin Yuan selalu suka bersaing dengan Qinlang. Seperti membandingkan nilai, kekuatan, kecepatan lari, bahkan tinggi badan, berat, badan dan lainnya juga harus dibandingkan. Ada suatu kalinya, Qin Boxiong, kakeknya menguji kemampuan gerakan tinju cangkuan mereka awalnya. Mereka bisa berlatih sendiri. Tetapi Qin Yuan malah bersikeras untuk berlatih dengan Qinlang. Dia ingin mengalahkan Qinlang di depan kakeknya. Tetapi pada akhirnya, dia malah ditinju sebanyak 2 kali oleh Qinlang. Tentu saja, keduanya memiliki kemenangan satu sama lain dan Qinlang lebih menang sedikit. Tetapi juga tidak memiliki keunggulan mutlak atas Qin Yuan. Qinlang masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berusia 7 tahun, orang tuanya baru saja pindah kerja ke wilayah Eropa Selatan selama setahun. Sehari sebelumnya, mereka datang untuk mengunjunginya dan pergi dengan pesawat. Qinlang duduk di atas ayunan dengan sedih. Tepat ketika dia bengong, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak seimbang dan jatuh ke tanah dengan kepala yang terbalik. Saat Qinlang berdiri, dia melihat Qin Yuan yang sedang melipatkan tangannya di dadanya dan berdiri di belakangnya sambil tertawa dengan bangga. Karena dia baru saja mendorong Qinlang dari belakang dan membuat Qinlang jatuh dari atas ayunan. Qinlang marah, lalu bergegas menuju Qin Yuan dan berkelahi dengannya. Selama perkelahian, Qin Yuan terus-menerus berkata, "Qinlang, kamu adalah anak malang. Kamu bahkan tidak punya ibu, tidak ada orang yang akan melindungimu. Seluruh keluarga tidak menyukaimu dan kamu akan dijual untuk kedepannya." Amarah Qinlang seolah-olah telah dinyalakan oleh api dan kekuatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melayangkan tinjunya ke arah kepala Qin Yuan. Pada akhirnya, Qin Yuan dipukuli oleh Qinlang sampai hidungnya memar. Wajahnya bengkak dan mimisan. Setelah paman kedua dan bibi keduanya melapor kepada kakeknya, Qinlang dihukum untuk menghadap dinding dan kelaparan selama sehari. 7 tahun yang lalu, setelah Qin Boxiong, kakeknya memulai uji pelatihan kemiskinan keluarga. Qinlang dan Qin Yuan dikirim keluar dan menerima uji pelatihan kemiskinan pada saat yang bersamaan. 7 tahun tidak bertemu dan Qin Lang hampir saja sudah melupakan orang ini. Tetapi ketika dia mendengar nama itu, sekarang dan ada sedikit nada provokasi di dalam kata-katanya. Amarah di dalam hati Qin Lang melonjak tanpa sadar. Qin Lang sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ada apa kamu mencariku? Tidak jelas untuk menceritakannya lewat panggilan. Datanglah ke Hotel Sega dan aku menunggumu di kamar V001 sini. Harus cepat. Aku mengingatimu bahwa kakek memintaku datang untuk mencarimu kali ini." Setelah Qin Yuan selesai berbicara, dia menutupi panggilannya. Apakah kakek memintanya untuk datang kemari? Qin Lang merasa bingung. Jika Qin Yuan memintanya untuk pergi, dia pasti tidak akan pergi. Tetapi sekarang sudah berbeda. Karena kakek yang memintanya untuk datang, pasti ada yang salah dan Qin Lang tetap harus pergi. "Tuan muda Qin, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Xiao Feng dengan lembut. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, Xiao Feng. Aku punya urusan pribadi untuk sementara dan harus pergi ke Hotel Sega. Kalian masuklah ke villa keluarga Yu. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi mencari kalian." Xiao Feng berkata,
Kami akan pergi bersama Anda. Ketiga orang lainnya juga bersiap-siap turun dari taksi. Qinlang menatap mereka dan berkata, sambil tersenyum, ini adalah urusan pribadiku. Kalian benar-benar tidak perlu ikut. Setelah Xiao Feng dan lainnya melihat Qinlang yang mengatakannya dengan serius dan tahu bahwa Qinlang benar-benar tidak ingin mereka ikut pergi, tidak ada siapapun dari mereka yang berani mengatakannya. Xiao Feng berkata, Tuan Muda Qin, setelah urusan Anda sudah selesai, datanglah ke villa keluarga Yu untuk mencari kami. Qinlang mengangguk. Keempat wanita itu melambaikan tangan pada Qinlang dengan enggan, lalu duduk di dalam taksi dan pergi. Qinlang juga memanggil taksi dan menuju ke hotel Sega beberapa hari yang lalu. Qinlang telah menjadi pusat perhatian di sebuah acara jamuan makanan yang diselenggarakan oleh Raja Brunei. Pada akhirnya, dia menemani Raja Brunei untuk keluar. Bahkan pejabat tinggi seperti gubernur dan sekretaris pun tampaknya tidak memiliki status yang sama dengan Qinlang. Semua kejadian pada hari itu telah dilihat oleh semua staf di Hotel Sega saat ini. Ketika melihat Qinlang muncul di depan pintu masuk Hotel Sega, siapa yang masih berani meremehkannya? Manajer lobi, pelayan dan mandor semua menyambut Qinlang dengan senyuman dan tidak berani menunjukkan sedikit kelalaian, yang membuat Qinlang masih merasa sedikit tidak nyaman. Segera, di bawah arahan dari manajer, Qinlang telah datang ke kamar V001 yang paling terbaik di Hotel Sega. Qinlang mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar. Dia hanya melihat bahwa meja makan di dalam kamar itu penuh dengan hidangan yang sangat lezat dan ada seorang anak muda berjaket hitam yang sedang duduk di atas kursi sambil memegang sumpit hitam untuk makan. Dia adalah Qin Yuan. Dia memiliki penampilan yang santai dan cerah, serta alis matanya memiliki kesamaan dengan Qinlang. Ada seorang pria yang berusia 60-an tahun berdiri di belakang Qin Yuan dan Qinlang mengenalinya. Orang-orang dari keluarga memanggilnya Paman Xiong, dan dia telah dianggap sebagai asisten terpenting dalam keluarga. Ketika Qinlang membantu keluarga Song Suer untuk menyelesaikan kesulitannya di Jinling, dia pernah meminta pertolongan dari Paman Huang yang memiliki status yang kurang lebih sama dengan Paman Xiong di keluarga Qin. Qin Yuan mengangkat kepalanya, lalu menatap Qinlang dengan cermat dan berkata sambil tersenyum, Qinlang, apa kabar? 7 tahun sudah berlalu dan akhirnya kita sudah bertemu lagi. Ketika Qinlang melihat pakaian Qin Yuan yang mewah, apalagi ada Paman Xiong yang mengikutinya, dia berpikir bahwa Qin Yuan mungkin telah lulus uji pelatihan kemiskinan dan kembali ke keluarga Qin. Kemudian dia berkata, halo. Ada apa kakek memintamu datang untuk mencariku? Qin Yuan meletakkan sumpitnya, lalu bersandar di punggung kursi dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu begitu cemas? Kita berdua sudah lama tidak bertemu selama 7 tahun. Apakah kamu tidak ingin makan bersamaku? Sambil membicarakan tentang situasi uji pelatihan kemiskinan kita sekaligus lihat siapa yang lebih kejam. Aku bercerita dulu. Aku dibawa oleh kakek ke sebuah panti asuhan di Xiangqi. Sejak SMP hingga kuliah, orang yang begitu tampan seperti aku, bahkan tidak ada seorang teman sekelas wanita yang bersedia untuk menjadi pacarku dan juga. Qinlang menatap Qin Yuan dan berkata, aku tidak tertarik dengan pengalamanmu. Aku sekarang hanya ingin tahu ada apa kakek memintamu datang untuk mencariku. Meskipun Qinlang hanya tinggal bersama Qin Yuan di dalam keluarga selama 13 tahun, tetapi sifat Qin Yuan sudah tercetak jelas di dalam pikiran Qinlang. Baginya, Qin Yuan adalah seorang penjahat yang melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Oke, kamu yang sebagai kakak ini terlalu sensitif. Sudahlah, aku tidak perhitungan denganmu lagi. Kata Qin Yuan sambil tertawa. Dia menatap Qinlang dengan cermat dan berkata, kali ini, kakek memintaku datang untuk memberitahumu tentang masalah laranganmu di keluarga sekarang. Ekspresi Qinlang bergerak dan hatinya merasa sedikit senang. Kemudian dia berpikir, apakah kakek ingin mencabut laranganku? Saat ini, pintu kamar terbuka lagi dan ada 2 orang yang berjalan masuk ke dalam. Satunya berusia 40-an tahun, berjas biru muda dan penampilan yang elegan. Sedangkan satunya lagi bertubuh besar dan penampilan yang mendominasi. Mereka adalah Kong Lingxian dan Shen Wanqian. Tuan Kong,
Tuan Sen. Ternyata itu. Kalian, kata Qin Lang dengan gembira. Halo, Tuan Muda pertama. Ketika Kong Lingxian dan Shen Wanqian melihat Qin Lang, mereka sama-sama menunjukkan ekspresi yang senang tiba-tiba mendengar suara kursi yang berderak. Sedangkan Qin Lang masih belum sempat bereaksi dan hanya mendengar suara plak 2 kali. Kemudian Kong Lingxian dan Shen Wanqian masing-masing menerima 1 kali tamparan di wajahnya. Qin Yuan berdiri di depan Kong Lingxian dan Shen Wanqian dengan marah dan dia baru saja menamparkan kedua orang itu. Apa yang kamu lakukan? Qin Lang benar-benar ingin menamparkan Qin Yuan. Tetapi dia telah ditarik oleh Kong Lingxian dan Shen Wanqian. Karena jika kedua tuan muda itu berkelahi, itu adalah tanggung jawab mereka. Apalagi larangan Qin Lang dari keluarga masih belum dicabut. Jika terjadi hal lainnya, itu akan sangat merugikan Qin Lang. Qin Yuan menatap Kong Lingxian dan Shen Wanqian dengan marah dan berkata, aku meminta kalian datang jam 10.30. Sedangkan kalian baru saja datang sekarang. Apakah kalian tidak menghargaiku? Dan juga, larangan Qin Lang dari keluarga sekarang masih belum dicabut. Siapa yang meminta kalian untuk memanggilnya? Tuan muda pertama. Kong Lingxian menundukkan kepalanya untuk menatap Qin Yuan dan berkata, Tuan muda kedua. Ada sesuatu hal yang terjadi di jalan hari ini yang menyebabkan kami terlambat. Harap tenangkan amarah Anda. Kami tidak akan berani meremehkan Anda. Plak. Qin Yuan menamparkan wajah Kong Lingxian lagi dan berkata, kamu sedang mencari alasan. Apakah menurutmu aku salah untuk menamparmu? Kong Lingxian menundukkan kepalanya dan berkata, tidak, Kong Lingxian. Kamu hanyalah penanggung jawab di wilayah Huadong. Tetapi bagi keluarga Qin, kamu hanyalah seekor anjing. Ingatlah identitasmu sendiri, kata Qin Yuan. Plak. Dia menamparkan wajah Shen Wanqian lagi dan berkata sambil mencibirnya. Kong Lingxian sudah menerima 2 kali tamparan dan kamu baru saja menerima sekali tamparan. Sebagai teman baiknya, aku menghadiahimu 1 tamparan ini. Apakah kamu tidak mengucapkan terima kasih padaku? Shen Wanqian merasa sangat kesal. Tetapi dia masih berkata dengan pelan. Baik, terima. Terima kasih. Tuan muda kedua. Kong Lingxian dan Shen Wanqian terus menarik Qin Lang. Karena takut dia yang impulsif. Tetapi saat ini, Qin Lang sudah tidak tahan lagi. Dia menyingkirkan tangan Kong Lingxian dan Shen Wanqian. Kemudian meraih kerah bajunya Qin Yuan dan memarahinya. Tuan Kong dan Tuan Shen adalah pahlawan dari keluarga. Mereka tidak bisa dipermalukan dan diejek olehmu seperti ini. Plak, 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 plak. Setelah itu, Qin Lang menggerakkan tangan kanannya, lalu menamparkan belasan kali di wajah Qin Yuan. Dia telah menerima kekuatan internal dari kedua Master Chu Chun Sui dan Biyu. Saat ini, dia tanpa sadar menerapkan kekuatan internal di tangannya. Setelah dia melepaskan Qin Yuan tidak bisa berdiri dengan seimbang dan jatuh ke tanah dengan pusing. Paman Xiong segera menopang Qin Yuan untuk berdiri dan hanya melihat kedua pipinya yang segera membengkak dan merah seperti pantat monyet. Qin Yuan memejamkan kedua matanya dengan erat, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan baru saja sedikit sadar. Qin Lang, kamu malah menampar adikmu sendiri demi kedua anjing keluarga itu. Kamu benar-benar hebat, kata Qin Yuan dengan dingin. Sambil menunjuk ke arah Qin Lang. Qin Lang berkata, ketika aku di Jinling, Tuan Kong dan Tuan Shen selalu menjagaku. Apalagi Tuan Shen pernah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanku. Di dalam hatiku, mereka berdua jauh lebih penting daripada kamu yang sebagai adikku. Kong Lingxian dan Shen Wanqian merasa sangat terharu setelah mendengar kata-kata Qin Lang. Sungguh ironi untuk mengucapkan kata-kata ini dari mulutmu, kata Qin Yuan sambil mencibirnya. Qin Lang merasa kesal dengan senyumannya dan berkata, jika kamu masih menunjukkan ekspresimu yang seperti itu, aku akan menamparmu belasan kali lagi. Lihatlah apakah kamu masih bisa tersenyum atau tidak. Qin Yuan sama sekali tidak takut. Dia malah menatap Qin Lang dengan cermata dan berkata, apakah aku salah? Seseorang yang bisa meninggalkan pacarnya malah melakukan drama di sini untuk membelah bawahannya sekarang. Kamu tidak merasa jijik? Aku malah merasa ingin muntah. Kong Lingxian diam-diam berteriak gawat di dalam hatinya dan berpikir, tuan muda kedua pasti ingin menyebutkan Zong
Yu itu lagi. Tidak tahu alasan apa yang menyebabkan tuan muda pertama telah melepaskan Zhong Yu di dalam hatinya dan membiarkan dia menikah dengan keluarga Yu. Saat ini, tuan muda kedua malah sengaja untuk menyebutkan Zhong Yu. Apakah dia ingin menghidupkan kembali cinta lama tuan muda pertama? Jika tuan muda pertama membuat kesalahan lagi, mungkin saja larangan keluarga terhadap tuan muda pertama akan diperpanjang lagi. Terakhir kalinya, Kong Lingxian mengikuti Zhao Mingming untuk menemui Qin Lang. Setelah mengetahui bahwa Qin Lang telah menemukan Zhong Yu, dia segera melaporkan kabar ini kepada keluarga dan juga mengirim orang untuk menyelidikinya. Ternyata, Zhong Yu yang dikatakan oleh Qin Lang adalah nona Long Ling dari keluarga Long. Qin Lang selalu mengejar Long Ling, tetapi dalam waktu beberapa hari ini, Long Ling akan menikah dengan Yu Ming. Sedangkan Qin Lang tampaknya tidak apa-apa. Yang membuat Kong Lingxian berpikir bahwa Qin Lang telah melepaskan Long Ling. Di dalam hatinya, kemarin telah menerima kabar dari Qin Yuan bahwa dia mengambil perintah dari kepala keluarga datang ke Linan untuk melihat Qin Lang. Kong Lingxian berpikir bahwa itu pasti karena keluarga merasa bahwa jika Qin Lang tidak memiliki perasaan terhadap Long Ling yang akan menikah, pastinya dia telah meninggalkan Long Ling. Kalau begitu, larangan keluarga yang diberlakukan untuk Qin Lang yang mengejar Zhong Yu sebelumnya juga bisa dicabut. Qin Yuan sekarang menyebutkan Zhong Yu lagi dan niatnya sudah terlihat lebih jelas. Dia pasti ingin membangkitkan perasaan Qin Lang terhadap Zhong Yu dan membiarkan Qin Lang mengejar Long Ling lagi. Agar larangan keluarga tidak akan dicabut, Kong Lingxian berkata di dalam hatinya. Tuan muda pertama, Anda jangan sempat jatuh ke dalam perangkap tuan muda kedua. Bab 238. Pilihan yang diberikan oleh kepala keluarga. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, kata Qin Lang. Aku tidak punya niat untuk mengkhawatirkanmu. Aku hanya merasa kamu jijik. Qin Yuan berkata dan mencibirnya. Seorang gadis kecil yang keluar dari desa pegunungan. Hanya karena kamu yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah memberikan segalanya padamu. Kamu masih ingat bahwa dia membeli buah yang busuk untukmu. Lalu setelah dia digertak oleh orang lain, dia sembunyi karena takut. Kamu akan khawatir dan juga kamu telah mencuri uang 2 juta yuan. Tetapi dia malah putus sekolah sendirian dan pergi bekerja di restoran untuk membantumu membayar uang 2 juta yuan itu. Qin Yuan secara khusus datang ke Jinling. Demi persiapan hari ini, dia menyelidiki situasi Qin Lang dan Zhong Yu. Dia ingin membangkitkan rasa bersalah Qin Lang terhadap Zhong Yu. Hidup Qin Lang terasa sedikit masam setelah mendengar masa lalu tentang dirinya sendiri dan Zhong Yu. Kemudian dia berkata dengan marah, kamu tidak pantas untuk membicarakan urusan tentangku dan dia. Gelisah bukan? Kamu tidak membiarkan aku untuk mengatakannya. Aku malah ingin mengatakannya. Qin Yuan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, ada seseorang yang mengaku kepada Zhong Yu secara pribadi bahwa dia akan melindunginya dan tidak membiarkannya sedikit menderita apapun. Tetapi kemudian Zhong Yu telah digertak oleh orang lain berkali-kali. Bahkan telah dibawa oleh orang lain ke hotel dan jatuh dari lantai 3 ke bawah. Saat itu, ada seseorang yang berkata kepada Zhong Yu bahwa dia akan menemaninya selamanya. Tetapi ketika Zhong Yu ikut berpartisipasi dalam lomba, semua gadis telah ditemani oleh pacarnya dan hanya dia sendirian saja. Kemanakah kamu pergi saat itu? Kamu pergi minum anggur bersama orang lain di dalam hotel. Dengan bahagia, Qin Lang. Aku malah ingin bertanya. Kamu memperlakukan wanita yang begitu mencintaimu seperti ini. Mungkinkah kamu bisa memperlakukan kedua bawahan keluarga itu dengan tulus? Apalagi yang kamu lakukan selain berakting? Qin Lang terkejut oleh kata-kata Qin Yuan. Ketika Qin Lang memikirkan hari-hari bersama dengan Zhong Yu, hatinya terasa sakit. Qin Yuan mencibirnya. Qin Lang, apakah kamu mengaku bahwa kamu munafik atau tidak? Tidak. Aku mencintainya dan aku akan memberikan kompensasi atas apa yang aku hutang padanya sebelumnya. Kata Qin Lang dengan cemas. Beri dia kompensasi. Qin Yuan mendengus. Matanya menatap Qin Lang seperti elang dan berkata, siapa lagi yang kamu bohongi sekarang? Dia akan menikah hari ini. Sedangkan kamu bilang kamu ingin memberinya kompensasinya.
Apakah kamu ingin menjadi orang ketiga untuk menghancurkan pernikahannya? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang dimaksud dengan dia akan menikah? Qin Lang tiba-tiba terkejut. Kemudian bertanya sambil menatap Qin Yuan. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Tuan muda Yu akan menikahi Long Ling hari ini. Bukannya kamu sudah tahu? Kata Qin Yuan. Sembarang. Pasangan dari Tuan muda Yu adalah Long Yan, adiknya Long Ling. Kata Qin Lang. Kesan kecurigaan melintas di mata Qin Yuan. Kemudian dia segera mencibir. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas sekarang, bahwa pasangan dari Tuan Muda Yu adalah Long Ling yang telah kamu kejar begitu susah payah. Tubuh Qin Lang menjadi kaku. Dia tidak bisa memutarkan pikirannya untuk sementara waktu. Dia tidak mengerti mengapa Long Yan yang akan menikah dengan Yu Ming tiba-tiba berubah menjadi Long Ling. Qin Yuan lanjut berkata, aku masih ingin memberitahumu bahwa kakek memintaku datang kali ini untuk memberitahumu bahwa jika kamu benar-benar telah meninggalkan Zhong Yu ataupun Long Ling, dia akan segera mencabut laranganmu dan kamu juga bisa ikut menghadiri pesta ulang tahun kakek di 3 hari kemudian. Tetapi jika kamu masih bersikeras, larangan keluarga akan terus berlanjut. Sekarang beritahulah pilihanmu padaku, tanya Qin Yuan. Ketika Qin Lang melihat cibiran dari Qin Yuan, dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti benar. Kemudian jantungnya segera berkontraksi. Qin Yuan datang atas perintah kakeknya dan Qin Lang secara alami harus memberinya sebuah jawaban. Kemudian dia segera berseru, aku tidak akan meninggalkan Zhong. Shen Wanqian buru-buru menyela. Tuan muda Qin, Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika kesempatan kali ini terlewati, kesan baik dari kepala keluarga terhadap Anda akan sangat berkurang. Tidak tahu kapan larangan ini akan dicabut untuk lain kalinya. Kong Lingxian juga berkata, aku telah memberitahu orang-orang yang bekerja untuk keluarga Qin di Linan. Setelah larangan Anda telah dicabut, aku akan meminta mereka datang untuk menemui Anda. Berharap Anda bisa mempertimbangkannya dengan baik. Amarah Qin Yuan tiba-tiba melonjak dan dia berteriak. Kami keturunan dari keluarga Qin sedang berbicara. Tidak ada giliran bagi anjing yang seperti kalian untuk berbicara. Setelah itu, dia menendang Kong Lingxian dan Shen Wanqian. Kong Lingxian dan Shen Wanqian jatuh ke tanah dan masih takut Qin Lang akan membuat keputusan yang salah. Mereka berdua menatap Qin Lang dan terus-menerus membujuknya. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Kesempatan kali ini tidak mudah untuk didapatkan. Hargailah dengan baik. Qin Lang merasa ragu-ragu dan kesal. Di dalam hatinya, Qin Yuan mengangkat pergelangan tangannya, lalu melihat jam tangannya dan berkata dengan santai, sekarang sudah jam 11.10, sedangkan upacara pernikahan Long Ling dan Tuan Muda Yu juga sudah selesai. Di jam 12 dan dia telah menjadi pengantin orang lain. Qin Lang merasa sangat cemas. Jika Long Ling telah menjadi istri orang lain, maka dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Saat ini, Qin Lang tidak ragu-ragu lagi dan berkata kepada Shen Wanqian dan Kong Lingxian yang jatuh ke tanah, Tuan Shen, Tuan Kong, aku tahu bahwa kalian berpikir demi kebaikanku, tetapi Zhong Yu jauh lebih penting dan aku tidak bisa membiarkan dia menikah dengan orang lain. Mohon untuk pengertiannya atas perasaanku. Setelah itu, Qin Lang keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang. Kong Lingxian dan Shen Wanqian saling bertatapan satu sama lain dan keduanya cemberut. Ketika memikirkan Qin Lang dan Zhong Yu yang bermesraan di Jinling sebelumnya, mereka juga bisa mengerti alasan Qin Lang melakukan hal ini. Qin Yuan menendang mereka berdua dan mencibir. Dasar anjing sialan. Kalian begitu menyanjung anak bodoh itu. Tetapi dia masih tidak menerimanya. Pantas. Jika aku yang mewarisi keluarga Qin di masa depan, aku pasti akan menghabiskan kalian berdua. Ada apa? Apakah kalian merasa tidak senang? Qin Yuan menghentakkan kakinya di atas tubuh Kong Lingxian dan Shen Wanqian. Kemudian berteriak, keluar sekarang. Kong Lingxian dan Shen Wanqian adalah orang dari keluarga Qin. Meskipun mereka merasa tidak puas terhadap Qin Yuan di dalam hati mereka, tetapi mereka juga hanya bisa menuruti kata-kata Qin Yuan. Lalu berdiri dan berjalan keluar tanpa suara.
Hanya ada Qin Yuan dan Paman Xiong yang tersisa di dalam kamar. Paman Xiong berkata sambil tersenyum. Tuan muda kedua, Anda benar-benar hebat. Anda menamparkan Kong Lingxian dan Shen Wanqian pertama kalinya untuk membangkitkan rasa belas kasihannya Qinlang. Kemudian menyebutkan masalah pernikahan Longling untuk membangkitkan rasa bersalahnya. Yang membuat dia melewati kesempatan dari kepala keluarga yang ingin mencabut larangannya. Qin Yuan mengusap wajahnya sendiri dengan tangannya. Lalu melirik Paman Xiong dengan tajam dan berkata dengan tidak senang. Apanya yang hebat? Apakah kamu tidak melihat Qinlang sama sekali tidak tahu bahwa orang yang menikah adalah Longling? Sebenarnya, jika aku mengatakan bahwa orang yang akan menikah hari ini adalah Longling, anak itu pasti akan pergi ke villa keluarga Yu sana untuk merebut Longling. Tetapi itu malah menyebabkan aku harus menerima belasan kali tamparan darinya. Sial, Paman Xiong tersenyum malu dan memujinya. Tuan muda kedua yang paling mengenal Qinlang secara menyeluruh. Aku merasa malu, Qin Yuan berkata. Aku sudah tinggal bersama Qinlang di dalam keluarga Qin selama 13 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memahami temperamennya? Dia akan selalu melindungi semua orang yang dia pedulikan. Tidak peduli seberapa besar pengorbanannya. Dia juga tidak akan peduli. Hehe. Anak bodoh ini. Setelah melewati uji pelatihan kemiskinan selama 7 tahun. Sifatnya masih seperti ini. Tetapi untungnya, aku juga bisa menggunakan kelemahannya untuk menekannya. Paman Xiong berkata, Tuan muda kedua, aku ingin memberitahu Anda satu kabar baik. Bahwa keluarga Yu telah merekrut 10 orang prajurit dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang sangat baik. Di antara mereka, ada seorang master kusuan dari biara Taichi di Gunung Wudang. Dia juga cukup terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Jika Qinlang benar-benar seperti yang Anda katakan, bahwa dia akan pergi merebut pengantin tanpa memikirkan konsekuensinya, maka tidak mudah untuk memprovokasi 10 orang prajurit itu. Qin Yuan selalu sibuk untuk mengumpulkan informasi tentang Qin Yuan dan Zhong Yu selama 2 hari ini. Tetapi dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di Linan. Hatinya tergerak dan berkata, sungguh. Paman Xiong menunjukkan senyumannya yang jahat dan berbisik. Sungguh, Tuan muda kedua. Jika Qinlang secara tidak disengaja dipukul sampai mati dalam proses perebutan pengantin, apakah kepala keluarga akan menyalahkan kita? Qin Yuan berkata sambil tersenyum. Kamu sudah bilang bahwa dia secara tidak disengaja dipukul sampai mati. Apalagi yang bisa kita lakukan? Lagi pula, jika kakek ingin menyalahkan orang, dia juga hanya bisa menyalahkan keluarga Yu di Linan. Apa hubungannya masalah ini dengan kita? Paman Xiong tersenyum sampai wajahnya berkerut dan berkata, apa yang dikatakan oleh tuan muda kedua itu benar. Tidak peduli bagaimana dia menyalahkannya. Dia juga tidak bisa menyalahkan kita. Tuan muda kedua, wajah Anda terlalu bengkak. Aku akan mengantar Anda ke rumah sakit sekarang. Qin Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah jika wajahku bengkak. Tetapi jika aku tidak melihat kakakku sendiri yang dipukul sampai mati, bagaimana bisa itu merasa layak untuknya? Setelah melihat mayatnya, meskipun wajahku bengkak, aku juga tetap merasa gembira. Qinlang bergegas keluar dari hotel Sega. Dia melihat ada seseorang yang sedang memarkir mobil. Kemudian dia masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menginjak kopling mobil, memasang giginya, melepaskan rem tangan, dan menginjak pedal gas. Pada saat yang bersamaan, setir mobil berputar 2 kali dengan cepat dan mobil melesat ke jalan seperti monster baja raksasa. Sekarang sudah jam 11.15 dan setelah lebih dari setengah jam, Longling akan menjadi istrinya Yuming. Qinlang merasa cemas dan kecepatan mobilnya langsung meningkat menjadi 120 km per jam. Dia mengendarai mobil dengan laju di jalan di Linan. Saat ini, di depan villa keluarga Yu, ada 1.000 hingga 2.000 orang muda bergosip yang datang untuk menyaksikan situasi pernikahan tuan muda keluarga Yu yang pertama dan terkaya di Linan. Keempat, wanita angin bunga salju rembulan juga berada di tengah kerumunan. Mereka baru saja melihat acara pernikahan yang begitu megah untuk pertama kalinya.
yang membuat mereka merasa sangat penasaran dan semangat untuk menghindari kericuhan di tempat kejadian. Pihak kepolisian Linan telah mengirimkan 30 orang polisi untuk bertugas di depan villa keluarga Yu. Kapten yang bertugas adalah Kepala Departemen Kepolisian di Linan, Ye Teng. Pihak kepolisian telah menarik garis polisi dan menghalangi kerumunan penonton di kedua sisi, agar tidak menunda proses acara pernikahan, di persimpangan tidak jauh dari villa keluarga Yu. Ada sebuah truk makanan yang diparkir di pinggir jalan. Lin Zhu dan karyawan sewaannya sedang menjual pancake di dalam truk makanannya. Acara pernikahan keluarga Yu membuat arus orang di sini sangat padat dan Lin Zhu telah mendapatkan pemasukan sebesar 2 hingga 3.000 yuan sejauh ini. Tim mobil pernikahan perlahan berhenti di depan villa keluarga Yu dan sosok penting di setiap mobil telah turun dari mobil. 20 keluarga teratas di Linan, sosok tokoh dunia artis dan dunia bisnis, serta sosok tokoh lainnya dari semua lapisan masyarakat yang datang dari tempat lain, termasuk penyanyi, bintang film dan bintang olahraga telah tiba. Ada beberapa politisi yang tidak bisa hadir dan telah memberi ucapan selamat kepada keluarga Yu sehari sebelumnya. Ketika melihat begitu banyak bintang datang, suara sorak-sorai dari orang-orang yang hadir mencapai tingkat kegaduhan. Ada beberapa wanita yang idiot berteriak nama-nama idola mereka dan ponsel dari semua orang memotret mereka dengan tergila-gila. Yuming dan Longling yang mengenakan pakaian pengantin turun dari mobil pernikahan utama dan berjalan ke dalam villa keluarga Yu. Setelah semua tamu berjalan masuk ke dalam, suara penonton di sekitar perlahan berkurang. Keempat wanita angin bunga salju rembulan merasa cukup penasaran. Meskipun mereka tidak segila orang lain di sekitarnya, tetapi mereka juga terintegrasi ke dalam suasana bersukaria. Truk makanan Lin Zhu dikelilingi oleh belasan tamu. Dia sedang berkonsentrasi membuat pancake untuk para tamu dan tiba-tiba mendengar suara raungan mobil yang kencang. Ketika dia dan para tamu menoleh ke belakang, mereka hanya melihat sebuah mobil BMW yang bergegas ke sisi mereka, yang telah mengejutkan orang-orang ini. Pecundang kecil, Lin Zhu telah melihat dengan jelas bahwa orang yang mengendarai mobil itu adalah Qin Lang. Apa yang dia lakukan untuk pergi ke villa keluarga Yu? Lin Zhu tidak sempat untuk berpikir banyak. Kemudian dia membuka pintu truk makanan dan berlari ke arah villa keluarga Yu.